Halo para penjelajah rimba, selamat datang di podcast Hutan Rimba episode kedua. Masih bersama saya Rimba Pambayu dan masih dengan tandem saya di episode pertama yaitu Solo Egi X. Halo. Ngomong-ngomong tandem nih apa? Tandem itu semacam Tandem atau tandem gitu ya. Tandem itu kayak partner gitu, bro. Partner paya. Tandem itu semacam partner gitulah. Oke. Dan sebelum kita ke pembahasan episode kedua ini, kita flashback dulu buat yang nggak dengerin atau nggak nonton episode pertama kemarin itu. Kita bahas apa, Ki? Seberapa penting pacar buat kamu? Bukan ya? Bukan, bro. Nickname, bro. Seberapa pentingnya nickname buat teman-teman yang menggunakan sosial media dan nostalgia. Gimana nickname kita masing-masing atau lebih tepatnya tercipta. Di episode kedua ini sebenarnya no script ya, nggak ada konsep apapun. Saya langsung ngajakin aja Egi. Yang pertama ada skrip juga. Yang pertama kebetulan juga nggak ada skripnya juga. Nggak ada skrip, cuman kamu tahu lah apa yang bakal kamu omongin. Iya. Yang sekarang juga sebenarnya kepikirannya sih ya baru sekarang ini. Oke. Jadi aku mau bahas masa sekolah, bro. Masa sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin pertama kita itu, kamu sebelumnya TK apa enggak? Sebelumnya langsung SMA nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iyalah TK. Jadi ini penelitianku, penelitian lagi. Gimana penelitianmu tentang sekolah atau tentang apa itu? Enggak, setauku gini. Setauku rata-rata kebanyakan ya. Iya. Aku nggak tahu pasti. Aku nanya tuh pingin tahu gitu loh, kenapa rata-rata anak kota itu selalu TK. Bukan, selalu kayak semisal nih kayak SMA, lulus SMA itu umur 19. Hidupnya kayak gini, bro. Lah kayak gini nih. Iya. Lah gitu. Anak SMA lulus umur 19. Oke. Itu yang di desa. Nah, yang di kota, anak SMA lulus 19 tahun. Iya, 19 enggak lah, bro. Nah, itu makanya itu. Oh, iya. Rata-rata di desa umur 19, kenapa di kota tuh selalu lebih cepat? Apa mereka nggak sekolah TK atau TK-nya lebih maju atau gimana? Kalau menurutku justru malah kebalikannya itu, bro. Kalau menurutku justru orang-orang desa yang kebanyakan lulusnya itu di umur sebelum 19 tahun. Contoh, jadi mereka itu nggak TK, SD-nya itu umur biasanya 5-6 tahun. Kalau menurutku malah justru kebalik. Nah, dari penelitianmu itu. Ini sekarang kalau TK aja umur 5 tahun masuk. Sekarang nih ya, sekarang TK masuk 5 tahun. 5 tahun. Enggak, dari dulu kan rata-rata gitu sih ya. Aku nggak TK soalnya, makanya aku nggak tahu. Bener kan? Berarti kenapa anak kota itu lebih cepat gitu loh lulus? Karena karena nggak sekolah TK kali. Justru anak kota itu TK malah, bro. Justru anak kota itu TK sekarang. Oke, sekarang hitung-hitungan deh. Sekarang kamu TK nggak? TK. Nah, karena kamu TK, makanya aku sama kamu kan tuaan kamu. Yes. Tapi kita sekolahnya bisa bareng. Karena kamu TK duluan. Di saat kamu masih TK, aku itu masih muda. Dan saat kamu sudah waktunya SD, aku harusnya TK, aku langsung SD gitu. Nah iya makanya, karena kamu gak sekolah TK gitu loh. Iya. Karena aku gak sekolah TK. Nah makanya rata-rata anak apa istilahnya, anak kota kebanyakan gak sekolah TK. Makanya yang kok enggak ya menurutku ya, bro? Kok menurutku malah justru kebalik gitu loh. Maksudnya kota itu, aku ngerti yang kamu omongin. Maksudnya itu kalau menurutmu ya, coba tak ulangi lagi. Kalau menurutmu berarti anak kota itu lulusnya lebih cepet-cepet karena kemungkinan mayoritas nggak TK. Betul. Langsung SD. Betul. Yes. Atau mungkin TK-nya lebih dulu lagi. Tapi sekarang itu bukan sekarang, mungkin dari dulu ya. Sebelum TK itu ada playgroup kan? Tahu playgroup kan? No. PG.
play PAUD. Oh iya. Jadi sip, kalau sip. sekarang soalnya ibuku dulu sempat ngajar di PAUD, habis itu ngajar di TK. Ah. Jadi sebenarnya kalau nggak salah tingkatannya itu sebelum SD itu ada 2 tahapan. Ada ada PAUD, ada TK, baru ada SD. Lah, tak tanya, kenapa kamu waktu kecil itu nggak di sekolahin TK? Apa karena di desamu nggak ada TK? Loh, justru aku kecil sekolah TK, Bro. Loh, justru kamu TK malah. Makanya. Nah, Loh, sekarang TK kamu umur berapa dulu? hitung-hitungan. Kita masuk sekolah TK rata-rata kan kelas 5. Oh ya, Kelas 5, umur 5. ya umur 5. Umur 5. TK berapa lama? 1 tahun. Iya 1 tahun lah, 1 enggak. tahun ya? 1 tahun berarti kelas 6. Oke, makasih. Makasih Mas. Kelas umur 6 kita lulus TK. Iya umur Wisuda 6 nih. Umur 6 lulus TK. Ya wisuda, ya pakai toga ya. Bukan pakai toge ya? Pakai togel. Toge. Bisa pakai toge. Tapi maksudnya kan Maksudnya pulang dari kelulusan dimasakin toge. lah Bu. betul, bukan toge yang anu kan, bukan torompet gabut kan, bukan kan ya? Bukan kan? Iya. Ini soalnya nyari plesetannya kok sulit gitu, Bro. Iya, terus Lah, ngebelokinnya sulit. iya. Habis itu sampai mana tadi ya, Bro? Gini. TK. TK kelas umur 6 tahun selesai TK. Oke, umur 6 tahun selesai TK. SD berapa tahun? SD 6 tahun. SD 6 tahun berarti 6 6 tambah 6. 6 tambah 12. Masuk SMP itu 3 tahun. 15 tambah sekolah SMA 3 tahun. berarti lulusnya itu 18 tahun. 18 lah anggap ya. Yes. Itu yang terjadi. Kenapa aku nggak bisa kayak gitu? Jadi aku dulu heran sebenarnya waktu pas kelas 3 itu teman-teman nih kok banyak yang izin bikin SIM gitu loh. Aku tuh inget ada suatu masa di mana teman-teman itu izin di sekolah ya. Pak izin mau bikin SIM, Pak izin mau bikin KTP loh. Anak-anak ini sudah umur berapa kataku? Padahal aku kelas aku tuh umur 17 tahun pas baru mau lulus kayaknya, Bro. Kalau kamu kan kelas 2 sudah 17 kan? Kelas 2 SMA udah 17 betul. Lah iya. Oh iya. Lulus SMA berarti 18 tahun. Iya kan? Lah itulah yang terjadi kepada aku. Kenapa? Waktu itu aku tuh SD tuh umur 5 jalan 6. Belum 6 ya, masih 5 jalan 6. Jadi makanya aku itu bisa dibilang meskipun mukanya mungkin ya tua, tapi di kelas dari dulu itu mulai dari SD, SMP sampai SMA itu selalu kelahiran yang terendah di kelas itu gitu loh. Lah habis TK kan ya SD itu kamu dulu jalan kaki, diantar naik becak apa gimana? SD jalan sih. Jalan Jalan sama naik sepeda. naik Engkol sepeda, kan naik sepeda. ontel maksudnya kan. Sepeda ontel. Kira-kira jarak dari rumahmu ke SD itu berapa? Jarak rumah ke SD. Kalau aku Sekitar 3 kilo kali. 2 kiloan. kamu gak sempet ngalami pindah sekolah ya, Bro? Pindah sekolah enggak? Jadi kalau aku tuh dulu aku SD itu yang pertama ya, SD ku yang pertama itu lumayan jauh, Bro. Kayaknya ada dari alun-alun ke pokoknya kalau nggak salah tuh dulu 3 kilo kayaknya. Sama kan? 3 kilo tapi bedanya kenapa bisa lebih jauh karena medanku dulu di Banyumas itu tanjakan. Jadi kesannya tuh kayak yang jauh gitu loh. Padahal cuma 3 kilo mungkin. Banyumas sama di mananya Banyuwangi tuh? Banyumas Ini pertanyaan yang high ya. Itu pertanyaan yang high dulu soalnya waktu aku SMP itu sering banget ditanyain. Ini Kamu bukan kelahiran pertanyaan mana? standar Iya. ini ya. Kamu kelahiran mana? Kelahiran Banyumas. Mananya Banyuwangi? Di mana Banyuwangi nih? Padahal jauh, Bro. Banyumas sama Banyuwangi ini jauh. Bahasa Jawanya aja beda jauh. Kalau Banyumas tuh ngapak. Karena mungkin Banyu yang Ya, karena mungkin Banyu itu. yang jadi highlightnya di situ Banyu gitu. Mungkin di situ ya. Bentar, kita lanjut lagi. Lah, lanjut lagi. Jadi
Jarak SD itu dulu termasuk jauh karena gini bro. Dulu tuh aku ngerasanya tuh jalan kaki kan ya, aku nggak pernah diantar ya. Rasanya jalan kaki ya. Ngerasanya tuh jalan kaki tuh jauh banget karena SD itu kayaknya antara 3 sampai 4 kilo itu jaraknya tuh tanjakan pulangnya. Ya meskipun berangkatnya turun-turunan tapi tetap ngerasanya tuh jauh gitu. Tapi meskipun jauh karena dulu emang pada tahun itu ayahku belum punya motor, jadinya jalan tuh ngerasa fine-fine aja gitu loh bro. Sebenarnya bukan karena ayah nggak punya motor sih ya. Setauku sih mungkin karena banyak temen yang jalan juga. Betul. Dan di samping kita jalan, kita juga sambil ngobrol, jadi nggak merasa. Iya betul. Dan biasanya kamu punya apa enggak? Kalau istilah Maduranya tuh peserangan. Jadi peserangan itu artinya jalan pintas. Jadi dari rumah gimana? Shortcut betul. Kontrol F, kontrol A, kontrol I gitu. Kalau shortcut apa ya? Kontrol X untuk kopi. Iya. Untuk cut. Oh iya sih ya, semuanya kan shortcut. Semuanya shortcut, Ya, iya. Terus kamu punya jalan pintas apa enggak? Kalau dulu tuh aku ada jalan pintas favorit. Kalau jalan pintas sih enggak ya, karena enggak 3 kilo itu enggak terhitung jauh sih. Enggak terhitung jauh ya. Enggak terhitung jauh, jadi kita enggak perlu jalan pintas. Cuman ada beberapa jalan tuh yang lewat sini nih seru gitu. Lewat sini bisa ngeliat ini, lewat situ bisa ngeliat itu gitu. Padahal sebenarnya itu jalan pintas tapi nggak mintas gitu kan ya? Enggak mintas. Tetap jauh-jauh juga. Cuman kenapa kita milih ke jalan itu? Karena ada sesuatu yang kita bisa lihat gitu. Di situ. Entah lewat sawah. Kalau dulu aku inget SD ku tuh kenapa aku senang lewat jalan pintas meskipun sama kayak kamu, sebenarnya nggak memintas waktu dan nggak memintas jarak, tapi waktu itu tuh aku inget banget itu bisa ngelewatin sungai, nangkap ikan dulu gitu loh. Memori-memori itu loh yang kalau udah lewat sungai ada yang mau diintip nih. Iya. Nggak kepikiran dulu bro, SD bro. Nggak kepikiran bro. Ikan dulu ada. Kalau orang sini emang tuh ngintip apa lagi selain ikan? Di sungai apa lagi? Betul. Di sungai adanya ikan. Bisa ngintip ikan. Kepiting, ya bisa ngintip kepiting. Katak bisa juga. Betul. Memang kalau ngobrol sama orang yang berjalan di garis abu-abu itu memang harus segera diplesetkan, bro. Gitu. Takutnya bahaya nanti. Oke. Habis itu kalau ngomongin sangu ya, dulu tuh kirain mau bilang saham gitu. Saham? Belum lah, bro. Takutnya nggak nyampe kita ngomongin saham, bro. Gitu. Soalnya aku dari TK udah main saham sih. Saham bisa dijelaskan mungkin bro? Nggak bisa belokinnya. Sulit ya. Iya benar. Jadi dulu kalau ngomongin sangu, dulu tuh aku SD di Jawa Tengah kelas 1 sampai kelas 5. Sangu tuh uang saku ya. Uang sakuku itu dulu kelas 1 sampai kelas 4 500, kelas 5 kelas 6 1000. Kalau kamu bro? Aku sih kalau masa ke masa nggak inget sih ya. Yang jelas SD itu SD. Yang jelas aku terakhir 2000. Aku terakhir kayaknya pernah sempat dikasih 2000 kayaknya. Aku nggak inget sih masa ke masa tuh berapa nggak inget. Cuman yang jelas ya bawa uang saku 500 ya pernah gitu. 500 pernah. 1000 pernah gitu. Pernah. Cuma nggak tahu sampai kapan. Terus dulu tuh aku inget juga, kamu mungkin punya momen dimana yang biasanya tuh jalan kaki, habis itu tuh ada Pak D atau ada Om yang bawa motor ngantar sekolah. Itu berkali-kali sih ya. Berkali-kali. Makanya aku tuh seneng banget. Itu kan mungkin sebulan sekali ya tak alamin bro. Jadi kalau sudah ada Om atau Pak D yang ke rumah itu terus dilalah, ayo melok gitu, tak antar. Itu aku senangnya luar biasa. Naik motor, naik RX spesial dulu punya Pak Deko tuh. Spesialnya pakai telur. Karetnya 2 bro. Karetnya 2.
Tapi apa bukan spesialnya gara-gara sambelnya pedes? bisa jadi sambelnya pedes. Ngaretin 2. Bisa jadi karena pakai telur 2, bisa jadi karena pakai ini loh, ini tempe nih bro. Kita cocol dulu ke saus. Kita dengerin ini podcast sekaligus video ASMR. Jadinya pendengar atau penonton kita bisa dengar suara keresan dari tempe ini bro. Boleh saya coba? Monggo bos, silakan bro. Gimana bro? Gimana? Gengbeng apa sih namanya? Mukbang. Hah? Mukbang. Gengbeng. Iya gengbeng. Nah, habis itu beralih. Maksudnya geng abang-abang. Maksudnya geng abang-abang, bukan geng beng bro. Sulit. Coba tak. Kok enak tempenya ini kayaknya ya. Ini kayaknya biar lancar ngomongnya nih. Habis itu dulu aku bilang juga, kamu ngalamin apa enggak? Di depan SD itu namanya, aku juga nggak tahu ya. Ini di tempat lain beda apa enggak. Cuman dulu di Sumber Gading itu, aku kelas 5, kelas 6 itu ada penjual motoran yang bawa jualan itu bukan makanan tapi mainan. Oke. Mulai dari gelang, mulai dari lotre, gelang, wayang, leker, kelereng. Namanya balen. Kalau di sana namanya apa? What is the balen? Yaitu, jadi profesi itu tuh teman-temanku nyebutnya balen datang, ayo jam istirahat tuh. Balen datang, diserbu, udah beli kelereng, beli wayang. Nggak ada sih, nggak ada nama-nama spesial, nggak ada. Nah, tapi kamu dulu dari uang 500 atau dari uang 1000 itu dulu kamu beli apaan pas SD bro? Saya ingatmu, entah makanan, mainan. Soto, nasi pecel, ya gitu-gitulah. SD ada yang jualan soto kan? Ada dong, ada. Waktu itu soto, aku lupa. Soto 1.500. 4.000. Udah 4.000 apa 400 rupiah ya lupa. Apa 3.000? Masa 4.000 bro? Ada. Sanguku dulu 1.000. Jadi dulu tuh aku SD tuh ada namanya Nyikto. Nyikto tuh favorit lah. Jualannya ini cuman ya kerupuknya tuh pakai plastik besar. Jadi oke, bentar, aku flashback dikit ya. Emang dari tadi flashback ya. Iya. Ini kan emang ngomongin masa-masa sekolah gitu loh. Ngomongin di tempat soto ada satu keseruan yang standar banget dilakuin sama masa-masa dewasa itu. Apa itu bro? Nyolong kerupuk. Bukan. Beli gorengan 5 ngakunya 6. Bukan. Apa? Itu kayak yang udah high itu. Iya, itu standar. Kayaknya SD belum berani kayaknya ya. Basic. Yang apa tuh, bro? Basic lah. Kalau itu kan terlalu tinggi. Kalau misal nyolong kerupuk gitu terlalu tinggi. Ini yang basic lah. Apa itu? Nyolong batu timbangan. Nyolong batu timbangan. Kuningan. Bukan batu kan, itu yang dicetak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu kan? Iya, apa sih namanya? Pemberat. Iya, pokoknya pemberat timbangan supaya kalau 1 kilo itu, 2 kilo itu. Itu nyuri di mana? Di kantin masa ada yang jualan timbangan? Kan nggak ada beli beras kiloan di kantin sekolah, bro. Enggak, itu apa ya namanya ya? Ya semacam dia itu ngejual soto. Nggak tahu juga gimana ceritanya, dia punya timbangan gitu loh. Itu di dalam sekolah kan? Di luar sekolah, Oh, berarti boleh beli di situ emang. Di luar sekolah boleh. Itu siapa yang kalau boleh tahu tuh bisa disebutkan tuh namanya tuh? Yang apa itu? Yang nyuri batu timbangan itu? Aku. Lah buat apa, bro? Ya buat tambah-tambah lah. Kita kan belajar bisnis dari situ lah. Astagfirullahaladzim, dari kecil memang bakatnya sudah ketahuan. Aku lupa ya nama si itu kamu terinspirasi siapa? Dari siapa gitu loh? Kok bisa kamu nih ngambil batu timbangan tuh kan nggak bisa dijual juga gitu loh? Bisa. Loh, masa satuan bisa udah dijual? Duit, cuy. Yang ngasilin duit tapi dari hasil nyolong, bro. Iya. Tapi kan habis gitu aku jual gitu. Jadi belajar warna laba lah gitu. Ya, belajar laba. Ada bagusnya tapi ada untungnya juga ya. Iya. Ini meskipun ngomong jangan ditiru ya teman-teman, nggak mungkin ada yang niru juga gitu kan. Dan itu juga kayak apa ya? Percuma juga ngomong. Kalau mereka maunya niru ya udah terserah. Iya, ya udah terserah kan. Itu kan memang hal basic lah ya. Siapa sih nggak ngelakuin kayak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong biji timbangan ya,
Itu Nah, kalau boleh tahu, intinya gini. Itu yang bikin aku sampai sekarang ngerasa bersalah. Pingin banget minta maaf sama si penjualnya gitu loh. Karena sempet dia itu nyembunyiin timbangannya itu bijinya, batu biar nggak diambil. Bangsatnya, aku tahu tempatnya di mana. Yo Allah. Maksudnya tahu. Sudah disembunyiin. Bukan tahu. Aku cari masih ketemu gitu loh. Itu di warungnya tuh outdoor, indoor apa gimana sih, Bro? Warung dalam rumah kayak semacam itu mungkin rumah campur sama nggak tahu itu ruang tamu atau dapurnya nggak. Intinya bentuknya bukan kayak warung tapi kayak rumah. Memang rumah. Begitu masuk ya bisa mesen kopi, bisa mesen soto gitu ya. Betul. Ya emang banyak sih warung-warung yang model rumah-rumah kayak gitu kalau di sini kan. Nah, ketemulah yang namanya batu timbangan itu. Iya. Ini bisa dapat duit nih dari sini gitu loh. Ya udah. Itu insting. Iya. Waduh, ini bisa nih gitu. Insting pengusahanya itu sudah mulai dari kecil loh, dari SD loh. Ambil satu lumayan tuh kita jual. Kalau nggak salah dapatnya 30.000 dulu. Itu jualnya kemana, Bro? Ya ke pasar, apa sih namanya? Keloaan. Bukan, memang pengepul gitu loh. Ada pengepulnya, Bro? Ada. Hebat berarti kamu ya. SD loh sudah bisa, maksudku SD wis tahu apa? Ini tuh kalau dicuri, kalau diambil bisa dapat uang. Habis itu besoknya begitu tahu itu bisa dijual ngambil lagi. Kalau nggak salah, pokok itu sampai habis ya. Kita nggak ngambil yang receh-receh ya. Kita langsung ngambil yang maksudnya berat-berat. Berarti bukan cuma satu orang maksudnya. Kamu beserta teman-temanmu. Kalau dari ide, entah ide atau apa gitu, itu kita barengan. Tapi yang kira-kira berapa orang temanmu tuh waktu itu pelakunya? Mungkin sekitar kurang dari 5. Yang brainstorming antara 5, antara itulah pokoknya kurang lebih 5. Pencetus idenya pertama, ini kayaknya bisa jadi uang nih gitu. Siapa, Bro? Aku lupa. Kalau nggak aku ya temanku sih pastinya. Lupa. Lah habis itu kok bisa kepikiran? Ya aku aja nggak kepikiran. Aku paling dulu kepikirannya tuh kalau padahal ini hal basic loh. Basic sangat itu, Bro. Basic sangat. Kalau nyolong kerupuk beli 5 ngomong beli 6 ngambil 6 ngomongnya 5 itu terlalu tinggi. Aku nggak nyampe kayak itu nggak nyampe kayak gitu. Itu kelasnya kelas kakap lah kalau kayak gitu. Aku lah yang standar lah yang semua orang lakuin gitu kan. Lah kamu kan kalau pulang kerja itu kan rutenya pasti ngelewati depan SD-mu kan? Maksudnya? Kalau pulang kerja sekarang? Iya betul. Iya kan? Kalau sebelum rumahmu kan ngelewati SD-mu kan, berangkat atau pulang? Berangkat atau pulang maksudnya. Itu dari pinggir jalan kelihatan nggak rumah yang jualan itu, Bro? Nggak. Oh berarti dimasuk gang ya. Kalau SD-mu kan pinggir jalan. Cuman untuk warungnya itu di dalam masih nggak kelihatan berarti dari jalan. Tapi sampai sekarang ibu itu masih jualan apa enggak? Enggak, udah. Nah makanya sempat kepikiran gini loh, mikirin hal-hal detail gitu istilahnya gitu ya. Apa mungkin ibu ini bangkrut? Orang ini maksudnya bapak ibu ini sepasang suami istri itu ya. Iya. Dia itu bangkrut gara-gara cuma diambil batu timbangan apa gimana gitu. Tapi nggak mungkin lah, Bro. Kalau gini, karena ada itikat dari aku nih pingin banget minta maaf, cuman malu gitu loh kan. Malu. Itu kamu kepikiran minta maafnya itu kira-kira setelah berapa tahun? Pas SMA, apa lulus SMA, apa kira-kira pikirannya? Mungkin apa pas SMP? Dari SMA. Dari SMA kalau nggak lulus SMA baru kepikiran. Cuman takutnya kalau pas minta maaf, oh jadi kamu yang selama ini bikin aku bangkrut gitu loh. Iya. Aku gara-gara ada ketakutan itu ya. Aku takut gara-gara dia bilangnya gini nanti, takutnya bilang gara-gara batu ini. Iya. Yang seharusnya nih bisa aku jual buat dapat modal. Kan nggak dijual itu kan bukan jualan kan? Maksudnya? Enggak, batunya itu kan bukan untuk gini dijual loh, kan. Misal dia usahanya kurang nih, butuh modal lagi. Oh ini batu timbangan bisa aku jual buat nambah-nambahin modal gitu loh, maksudku. Tapi sih nggak mungkin lah, Bro, kalau itu. Lah kamu namanya takut lah. Lah kamu taunya dari mana itu? Kalau apa? Kamu kapan taunya kalau ibu itu nggak jualan lagi? Ya tahunya sih paling dari ini ya, kayak nganalisa sendiri lah gitu. Kayak soal gini. Tapi kamu nggak sempat masuk ke gang itu? Oh sering lah. Lu sering? Iya.
Lagian kan maksudnya bukan jarak yang jauh dari rumah. Maksudnya Iya. aku sampai sekarang belum hijrah gitu. Masih tetap di rumah yang sama, yang rutenya ya itu aja gitu kan. Sangat memungkinkan buat aku bakal ke situ lagi gitu. Lewat jalan itu lagi gitu kan. Betul. Lah habis itu waktu itu juga ya bro, aku tuh ada pengalaman menarik juga waktu SD itu. Jadi gini bro, sebentar, ada yang nelpon nih. Waduh, ini pas lagi on air kok malah ada yang nelpon ya. Tak angkat telepon dulu, nggak usah di-cut ya. Halo, gimana Dap? Iya gimana Dap? Ada apa? Ini nyobain tempe yang katanya tadi Ada, enak Dap? nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bulat. Tapi Mas Ribet sekarang lagi nggak di rumah, Dap. Kalau misalnya butuh nanti tak stempelkan, tak scan. Atau besok tak antar dah. Oke. Ya dah, ini Mas Ribet masih di Bondowoso, belum ke rumah ini. Loh, lagi nggak di rumah? Oke, nah terus kalau menurutmu kenapa ya teman SD itu meskipun paling lama ya temenan 6 tahun daripada SMP sama SMA, tapi kenapa kita tuh malah nggak bisa akrab gitu menurutku sama teman SD meskipun 6 tahun daripada SMA itu 3 tahun, SMP 3 tahun. Lebih ke gini, menurutku ya, karena kita nggak punya istilahnya namanya ikatan emosional gitu, hubungan emosional. Iya. Jadi meskipun memang sekolahnya 6 tahun dibanding sama SMP SMA yang cuma 3 tahun, itu lebih ngena SMA gitu kayaknya ya. Betul banget. Karena SMA itu kayak hubungan emosional itu didapat dari pemikiran yang sama, perjuangan yang sama gitu kan. Iya betul sih. Karena juga pas SMA kayaknya, contoh nih kayak mau bolos, ada beberapa rintangan yang kudu kita lewatin banget, yang itu kayak nggak gampang gitu loh dilewatin. Nggak mungkin terjadi di SD kayaknya ya. Nah gitu, makanya kita dari situ tercipta namanya hubungan emosional yang kuat gitu. Makanya ya mungkin ada juga sih temen yang sahabatan dari SD itu, tapi kayaknya kalau mau sahabatan dari SD, SMP SMA-nya harus satu sekolah juga kayaknya. Betul banget. Kalau misalnya sahabatan dari SD tapi SMP sama SMA-nya nggak gabung, kayaknya nggak bisa akrab kayaknya ya. Kalau itu belum tahu sih ya. Belum tahu. Kalau kamu temen SD yang sampai sekarang masih akrab ada nggak? Kalau akrab, kalau aku tuh temen biasa SD sih, biasa. Temen SD tuh nggak ada yang akrab bro. Sama. Bukan akrab tuh tolak ukurnya di mana coba? Jadi akrab tuh maksudnya ya masih sering, gimana ya istilahnya ya, masih sering chatting atau ngomen status gitu loh. Oke. Kalau itu enggak sih, enggak. Jadi temen SD ku sekarang ini. Jadi yang masih hubungannya masih terjaga. Hubungannya gitu, masih ya. terjaga tuh ya SMA sama kuliah. Sebatas kita tuh cuma dimediasi sama namanya WhatsApp group. Iya, WhatsApp group. Itu juga WhatsApp group aku SD nggak ada. Aku ada sih. Soalnya SD tuh bener-bener terlalu random untuk dijadikan grup WhatsApp. Random apa random? Terlalu random karena di SD ku tuh temen-temennya nggak tahu pada kemana sudah. Ada yang sudah punya anak 3, ada yang keluar negeri, macam-macam. Ada yang keluar negeri. Ada. Wow, keren. Loh ya kan banyak yang kerja di luar negeri maksudku. Iya sih. Kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri banyak. Kirain sekolah di luar negeri gitu. Kalau ada juga. Jadi bukan yang sekolah kayak orang-orang kaya gitu. Maksudnya dia tuh TKA tapi apa namanya? Sambil kuliah di sana. Aku sih gini. Enggak sampai sekolah di luar negeri, cuman
Dia itu kuliah di UI. Ada bro. Ada. Jadi SD. Kayak gini. Kayak sekolah-sekolah kayak gitu tuh bisa didapetin dengan sama orang-orang yang mungkin dari segi jarak nggak terlalu jauh gitu sama UI-nya sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Kayak misal kita hidup di Jakarta nih, di Jakarta, kuliah di UI itu biasa banget gitu karena circle-nya itu sangat memungkinkan meskipun buat bentuk pola pikir biar bisa nyampe ke UI. Sekolah itu gitu loh. Iya. Tanpa dipungkiri juga meskipun yang sekolah di UI itu kalau orang Jakarta pun bangga bisa sekolah di UI, tapi itu kalau orang daerah sekolah kuliah di UI itu kayaknya istimewa gitu itu kayaknya. Maksudku. Sangat bener-bener itu maksudku. Diagung-agungkan gitu kayaknya. Jadi meskipun nanti lulus pengangguran pun nggak apa-apa dah. Yang penting kamu UI gitu loh. Iya. Benar. Yang penting misalnya misalnya mau ngelamar ceweknya gitu ke mertua. Kerja apa? Jadi, iya, kamu kerja apa? Saya nggak kerja Pak, saya pengangguran. Tapi apa? Tapi saya pernah kuliah di UI Om. Wah keren, bagus. Kamu diterima jadi menantu saya gitu. Apaan sih? Jadi mungkin podcast ini segitu dulu bro. Jadi kita pada intinya kita tuh cuman pengen nostalgia masa lalu, tapi masa lalunya lebih tepatnya masa-masa SD ya. Mungkin next podcast itu bisa bahas SMP, SMA. Mungkin nanti paling seru kalau menurutku SMA karena mungkin kita banyak kereletan. Dan mungkin ya bisa banyak hal-hal yang lucu yang terjadi di SMA kita masing-masing gitu. Masing-masing. Maksudnya ya meskipun kita sekolahnya satu kelas ya. Satu kelas iya, tapi kan karena dulu kan circleku sama circlemu nggak langsung bener-bener jadi satu. Kamu sempat dekat sama siapa, aku sempat dekat sama siapa gitu kan bro. Enggak. Kalau enggak sih kita ngebangun persahabatan tuh emang dari kelas 1 sih. Iya. Ingat enggak dulu SMA itu kita pernah di satu kamar mandi. Ya maksudnya sama-sama mau ke kamar mandi buat ganti baju karena kita salah kostum. Kapan itu bro? Nggak lupa aku. Hah? Oh iya benar lupa. Oke, jadi gini, iya. Jadi waktu itu harusnya itu semuanya pakai baju warna putih. Putih polos maksudnya. Lah, tapi aku sama Egi ini aku pakai baju wali ya. Karena di toko itu nggak ada lagi wis bro. Aku sudah muter-muter daripada nggak nemu ya bis. Nggak apa-apa dah. Aku beli baju tuh ada tulisan wali di sini tuh. Enggak ding. Aku cuman intinya nemenin kamu ke. Nggak tahu, bukan nemenin dalam artian kamu bukan ganti baju, kamu balik, kita tuh sama-sama balik baju. Tapi kok aku punya baju ini ya, baju putih polos ya di rumah. Itu setelah besok beberapa hari kemudian kamu beli. Oh gitu. Iya, jadi hari pertama tuh kamu bener-bener hari keberapanya juga aku beli pas. Jadi aku juga nggak sampai selesai juga. Soalnya aku nggak pernah beli baju polos warna putih. Gitu loh. Makanya tapi kok aku punya di rumah gitu. Iya, jadi bahkan sampai sekarang aku pakai sih. Buat daleman gitu biasanya. Enggak buat daleman, buat gaya-gayaan lah. Iya. Gila. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu. Ini aku sudah punya panggilan untuk pendengar atau penonton podcastku, bro. Apa? Podcast Hutan Rimba. Nama penontonnya ini Penjelajah Rimba. Sangar nggak, bro? Belum tahu ya, nggak apa-apa dah. Tak namain sendiri dah. Meskipun teman-teman ini belum ada, tapi pokoknya yang nonton atau yang lihat YouTubeku ini, halo penjelajah rimba semua dimanapun Anda berada, meskipun gak di hutan, meskipun di kota, tapi Anda semua adalah termasuk dari penjelajah rimba karena Anda telah menonton sampai sejauh ini dan telah komen dan itulah. Marilah kita akhiri podcast ini. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.